Shalom, kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman dan ini adalah episode yang ke-145. Tema kita hari ini, keluarga sehati. Mari kita membaca Filipi 4 ayat yang kedua. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ibu bapak, saudari dan saudara, ada cerita lama mengenai seorang nenek yang mendapat hadiah dari sahabatnya. Hadiahnya adalah sebuah celana panjang. Tapi ketika si nenek mencoba celana panjang itu ternyata kepanjangan. Sehingga dengan agak menyesal, sang nenek berkata, "Aduh, sayang celana ini kepanjangan. Seandainya dipotong 5 cm saja, pasti lebih enak dipakai dan lebih bagus. Dah kapan-kapan saya akan potong celana ini." Apa yang dikatakan si nenek didengar oleh orang-orang seisi rumahnya. Anaknya perempuan, ada menantunya laki-laki, dan ada cucunya. Siang hari ketika anaknya perempuan sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dia ingat apa yang dikatakan oleh mamanya. Lalu dia berkata dalam hati, daripada saya tidak ada kerjaan, lebih baik saya bantu mama untuk memotong celananya. Lalu diambil gunting dan dipotonglah celana itu 5 cm, lalu dijahit lagi dengan rapi. Sore hari, ketika menantu laki-lakinya pulang kerja, dia juga ingat perkataan mama mertuanya. Lalu di dalam hati dia berkata, kasihan mama mertua kalau sampai harus potong celana sendiri dan menjahit. Lebih baik saya yang melakukannya. Saya bisa kok memotong dan menjahit celana. Lalu diambil gunting dan dipotonglah celana itu 5 cm dan dijahit kembali dengan rapi. Malam hari ketika sang cucu pulang dari kuliah, dia juga ingat perkataan neneknya. Lalu timbul niat baiknya. Dia berkata dalam hatinya, sekali-sekali saya bantu nenek, saya akan potongkan celananya. Dia pergi ke arah mesin jahit, lalu kemudian mengambil gunting, dipotonglah 5 cm, dan dijahit kembali dengan rapi. Ibu bapak, saudari dan saudara, bisa dibayangkan bagaimana reaksi sang nenek ketika besok pagi dia melihat celananya sudah dipotong, bukan 5 cm, tapi 5 cm kali 3. Nah, yang menarik adalah ketiga orang ini, sang anak perempuan, sang menantu laki-laki, dan sang cucu, semuanya punya niat baik, yaitu membantu neneknya untuk memotong celana. Tapi karena masing-masing melakukan sendiri-sendiri, tidak bersehati dan sepikiran, mereka hanya melakukan apa yang ada di pikirannya masing-masing, ya itulah jadinya. Euodia dan Sintike juga adalah orang-orang yang punya niat baik, tidak diragukan lagi dalam pelayanan mereka di jemaat di Filipi. Para penafsir rata-rata sepakat bahwa mereka adalah orang-orang penting di jemaat di Filipi. Mungkin mereka malah mengambil bagian di dalam jabatan kepemimpinan tertentu. Tapi nyatanya seperti yang kita baca dari nasihat Rasul Paulus ini, mereka tidak bisa bersehati. Sangat mungkin mereka masing-masing merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Mungkin mereka juga akan mengatakan bahwa saya melakukannya dengan tujuan baik kok. Tetapi mereka lupa bahwa apa yang baik bagi saya belum tentu juga baik bagi orang lain. Hal yang sama juga sering kita lihat di dalam keluarga. Pertengkaran atau konflik di dalam keluarga seringkali juga dibarengi dengan orang yang berkata, tapi tujuan saya baik, niat saya baik. Hanya saja karena dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, maka niat yang baik itu seringkali justru menjadi sumber atau pemicu pertengkaran. Karena itu untuk membangun keluarga yang sehati, pertama-tama kita harus saling peduli. Artinya kita harus berusaha untuk memikirkan apa yang ada di dalam pikiran dan hati orang lain. Bagaimana kita bisa bersehati
kalau kita tidak pernah peduli terhadap apa yang ada di dalam hati orang lain. Jangan lupa bahwa kepedulian adalah salah satu wujud kasih. Yang kedua adalah komunikasi. Ya, sebagian mengatakan bahwa komunikasi itu tidak gampang. Memang benar. Kadangkala komunikasi juga bisa menimbulkan persoalan tersendiri. Ya, tetapi tidak mungkin kita bersehati kalau kita tidak mau atau tidak berani mengatakan apa yang harus kita katakan. Untuk bersehati perlu proses, dan di dalam proses itu berkomunikasi, saling berbicara dan saling mendengarkan dengan cara yang terbaik itu sangat diperlukan. Yang ketiga adalah keterbukaan terkait dengan komunikasi. Sebetulnya tidak semua hal yang kita ungkapkan itu adalah hal yang sedap didengar. Nah, di dalam hal inilah kita perlu saling terbuka. Kita membuka diri kita, membuka hati kita, tapi kita juga membuka diri kita untuk apa yang dikatakan oleh orang lain kepada kita, walaupun kita mungkin merasa tidak nyaman dengan apa yang dikatakan itu. Bagaimana kita bisa bersehati kalau kita tidak pernah belajar membuka hati kita untuk orang lain? Yang keempat adalah kemurahan hati untuk mengampuni. Mengapa ini penting? Karena sebaik-baiknya kita menjaga perkataan kita, perilaku kita, tapi suatu saat kita pasti akan pernah terlibat di dalam konflik. Dan sangat mungkin kita juga saling menyakiti. Obatnya cuma satu, yaitu kemurahan hati untuk mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, bagaimana kita bisa bersehati? Bagaimana kita bisa bersehati kalau di dalam hati kita itu masih ada ganjalan, kekecewaan, kemarahan, atau bahkan kebencian? Jadi, supaya kita bisa bersehati, kita perlu saling peduli. 2, belajar berkomunikasi dengan baik. 3, saling terbuka. Dan yang keempat, murah hati untuk mengampuni. Selamat membangun keluarga yang sehati. Tuhan memberkati kita semua.